Makanya mari kita artikan pemahaman kalian tentang hamparan, yang maksud dengan hamparan ini apa gitu. Iya, Bapak punya analogi ketika Bapak menghamparkan karpet, berarti Iya, Bapak, iya kan, bumi adalah karpet gitu. ini beda lagi kalau dalam surat Enggak, 51 Bapak. ayat Terus 48. maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita menghamparkan karpet, berarti Ya, itu mau kotak, mau bulat, mau apapun, bisa aja gitu kan? iya. Nah, coba Bapak analogi tadi. Bumi adalah karpet gitu. Oh, tidak seperti itu. Makanya Anda harus memahami dulu penjelasan saya. Biar Anda tidak salah, tidak gagal paham. Kalau Di analoginya dalam surat jangan seperti 51 itu. ayat 58, 48, ini sudah konteksnya beda lagi. Karena kita berbicara bumi ini, jangan Anda Bapak, Anda langsung Bapak, mengklaim, jadi bumi itu sebenarnya bulat atau datar, Pak? ya Coba. bulat. Kalau bulat harusnya digelindingin. Kalau dihamparkan, dihamparkan Digelindingin kepada gimana? Itu kata apa? apa? Ada kata di dalam. Nah, Sekarang saya kalau bulat, gimana caranya bulat dihamparkan? Kalau memang kenapa? bumi itu bulat, harusnya ngegelinding. Dan kalaupun dihamparkan, Bahasa dihamparkan terhadap Al-Quran itu apa? bahasa yang paling indah. Tidak ada bahasa-bahasa gelindingin, itu nggak ada. Oke, kan kata Bapak bulat. Bulat Bagaimana hamparan menghamparkan itu. yang Kata bulat? hampar itu luas maknanya. Jangan Anda Bagaimana? kebiasaan ya kan menghamparkan karpet di dalam kamar lalu terus kemudian menganalogikan dengan hamparan yang dihamparkan itu sama seperti ini, itu beda. Kalau Itu konteksnya dihamparkan, beda. artinya dihamparkan terhadap sesuatu dong. Dihamparkan di mana kira-kira bumi itu, Pak? Bumi yang bulat Apa? itu dihamparkan di mana? Nah, Kan kata ini Bapak pertanyaannya. dihamparkan. Ini yang harus kemudian dijawab lagi. Ini merujuk daripada ayat surah 51 ayat 58. Kalau di dalam Ah, surat Al-Baqarah ayat 22 selesai ya, fix ya, bahwa itu konteksnya adalah manusia sebagai pijakan di muka bumi ini. Ngerti? Kalau di dalam ayat 51 beda lagi. Itu dia berbicara tentang isi yang ada dalam bumi. Tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Karena di situ teori juga menjelaskan hal yang sama, bahwa sebelum bumi ini ada kehidupan, dulu itu panas dan nanti sampai miliaran tahun kemudian baru manusia bisa menghidupi itu. Di situ peran Allah menghamparkan bumi yang dimaksud di situ dalam konteks seperti itu. Dalam perdebatan atau dalam diskusi seperti ini, kita ini berlomba-lomba untuk menyampaikan kebenaran, yang mana yang rasional gitu loh. Kita tidak harus saling menjustifikasi, saling menghina, atau saling menjatuhkan kalau menurut saya seperti itu. Tapi karena memang Islam juga menganjurkan kita begitu, kita diajak untuk berdiskusi, berdebat untuk mencari sebuah kebenaran, karena itulah kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan. Kita manusia ini adalah pencari kebenaran. Kita bukan al-haq atau apa namanya kebenaran hakiki. Kita ini adalah pencari kebenaran. Jadi saya ingin kita kembangkan diskusi lalu kemudian kita lihat publik akan menilai rasionalnya seperti apa. Mudah-mudahan di antara kita semua adalah hamba Allah, hamba Tuhan yang memang tujuan kita adalah bagaimana untuk menyiarkan kebenaran. Karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama, baik itu Muslim maupun Kristen. Mungkin kita harus garis bawahi dulu soal diskusi-diskusi seperti ini agar supaya tidak sebatas kita hanya saling menghujat, saling merendahkan, saling menjatuhkan, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita di dalam beragama itu adalah untuk bagaimana saling mengangkat harkat dan martabat. Menurut kita orang Islam, mengangkat harkat dan martabat manusia itu tepatnya menjadi seorang muslim. Begitupun sebaliknya. Nah, disinilah ruang untuk mari kita berdiskusi yang rasional. Barangkali itu pemahaman saya seperti itu. Iya, ini Pak, saya mau tunjukin asbabun nuzulnya ya. Iya. Jadi barangkali surah Ar-Ra'd ayat 27 itu masih berkaitan dari ayat 13 sampai ayat 30. Jadi ini ya, saya tunjukkan. Jadi gini aja Bu. Gini. Mungkin biar kita Coba. Ini coba saya bukakan, saya ada satu source lagi untuk cari asbabun nuzul. Bentar. ya.
Dari Risalah Muslim. Oke. HP dong, HP. Minta HP buka Nah dulu. ini Ya, buka ini, referensi dulu. dari Risalah Muslim ya. Surat Ya, 13 ayat 27. Ya, jadi kita belajar aja, dicari iya, tahu. iya, iya, iya. Ini ya, turun di Mekah. Oke. Ini cukup masuk akal sih kalau Quraisy. Tafsir Kemenak, ini tafsir. Nah, asbabun nusulnya nggak ada di sini. Ya, jadi Biasanya begini aja, Bu. Mungkin biar lebih diskusinya lebih enak ya. Maksud saya, mungkin tadi substansi untuk komplain soal ini. Ini kan berawal dari ada teman kita tadi yang ya kalau saya yang- sama penjelasan Bapak yang itu udah clear, nggak ada masalah ya, saya. Saya ya, tuh nggak clear kalau yang berpendapat itu nggak sesuai dengan makna Quran. ya, Gitu. Gitu, Pak. Aku tuh cuman mau nunjukin aja begini loh penjelasannya. ya. Dengan umat muslim sendiri yang berpendapat gitu. Kita memang dalam Muslim sangat berhati-hati untuk berpendapat karena begini, Al-Quran itu dia turun dan kemudian maknanya itu sangat luas. Sehingga ada di sana ada yang namanya ilmu tafsir. Jadi ada orang-orang khusus yang bisa menafsirkan kecuali yang secara kontekstualnya ya. Oh, Ya, kita begini, tidak semua orang bisa untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Misalnya eh, kata-kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada kata tangan dan sebagainya. Ya, kalau dalam Islam kita tidak bisa memahaminya secara tekstual bahwa tangan yang dimaksud ini adalah tangan seperti manusia karena kita tidak bisa mampu menggambarkan Allah itu seperti apa. Karena kita di dalam Islam juga sudah dibatasi. Kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Jadi paling sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaannya gitu. Kalaupun tangan kita tidak bisa menerjemahkan oke. atau Gini, mengilustrasikan Pak. bahwa tangan Allah seperti apa. Karena kita tidak mampu untuk memahami tentang zat Allah. Gitu. Ya, oke, bentar ya. Ini aku udah buka tafsir. Tapi saya rasa itu udah clear ya. Ya, bentuknya, oke. Oke, kita bicara yang itu ya, Pak ya. Tangan ya. Ya, ya, Tangan Allah. Jadi gini, Pak. Tadi Bapak udah tahu ya yang saya kasih hadis Muslim tadi. ya. 3793. Di situ kan ditulis pakai tangannya. Oke, nggak apa-apa Bapak. Ini kan berarti kan menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kira-kira itu Kekuasaan. Allah dengan kekuasaannya itu menulis Taurat itu berapa lama, Pak? Ya, kita Langsung mungkin ya kun ini lah. fayakun atau gimana? Ini kalau kita berbicara soal Taurat, Injil dan sebagainya ya. Iya. Sebenarnya kita harus membatasi bahwa kehidupan manusia itu berbeda. Kita mengenal ruang dan waktu, ya. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks ketuhanan, kita tidak bisa berbicara ruang dan waktu di sana. Nah, apalagi kalau pertanyaannya berapa lama dia menulis dan berapa lama dia, kan saya sudah sampaikan tadi, kita berkata tentang menulis dengan tangannya sendiri, itu kita tidak bisa memahami bahwa iya, Allah punya tangan kemudian dia tulis. Bukan, tapi ini adalah dengan kekuasaannya, atas kuasanya Allah sendiri. Itu yang kita pahami seperti itu. Jadi kita di dalam Islam tidak bisa memahami tangan Allah itu dalam hal seperti diilustrasikan seperti manusia, tidak bisa. Apalagi soal waktu dan sebagainya, saya rasa kita harus bolak-balik dulu soal sejarah berapa lama Nabi Musa itu diangkat menjadi nabi dan kemudian berapa lama dia mengabdi sebagai seorang nabi. Iya, Pak. Itu kita Oke, gini ya, Pak. Pertanyaan saya simpel. Taurat itu iya. dibuat Allah itu berapa lama?
Apa ada substansinya nggak soal pertanyaan ini? Iya, Bapak tadi kan bilang tangan itu kan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Nah, pertanyaan saya, dengan kemahakuasaan Allah itu berapa lama? Jadi begini, kalau di dalam Al-Quran itu yang kita dapatkan itu Enggak, Bapak Allah Bapak menurunkan. percayanya Quran itu Taurat itu dibuat Allah itu berapa lama? Kalau untuk persoalan konteks itu saya rasa pertanyaan itu juga nggak ada substansinya. Karena Ada pertanyaan soal substansinya. Nanti ada substansinya, saya tunjukkan. nggak ada substansinya Jadi menurut saya, jadi karena bukan menurut persoalan Bapak berapa berapa lama? lamanya. Bukan persoalan berapa Iya, lamanya, karena ini berarti dengan pertanyaan. kekuasaan Allah, Allah kan Bapak percaya Allah itu kan pencipta langit dan bumi. Oke? Iya benar, Nah, Allah Maha Kuasa atau tidak, Pak? Maha Kuasa. Nah, kira-kira dengan kemahakuasaannya itu menulis Taurat itu berapa lama? Jadi kalau dalam pemahaman saya nggak tahu ya soal Taurat karena kami hanya Enggak, meyakini bahwa menurut iman Bapak, menurut ya Bapak saya tidak menyanjungi bisa. Allah itu Maha Kuasa atau tidak, Pak? Jadi begini, yang saya pertanyaan baliknya, yang dimaksud dengan Taurat ini apa? Taurat ini kalau kan saya justru firman-firman Allah. gini aja, Pak. Kalau Gini misalnya aja. Nanti pertanyaannya begini, Allah menciptakan bulan itu berapa lama? Mungkin pertanyaan itu masih sedikit substansial. Tapi kalau pertanyaannya Allah menciptakan atau menulis Taurat itu berapa lama, itu tidak substansi. berarti Contoh nggak ya, penting ya, Pak ya? nggak penting. Contoh ya, Nggak penting. Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat berapa lama, tidak penting di Gini situ. aja, Pak. Intinya adalah Undang-Undang Dasar saya tanya 45 ke itu Bapak. ada gitu loh. Saya tanya ke Bapak. Bapak bikin rumah berapa lama, Pak? Ya tergantung. Nggak, bikin rumahnya Bapak berapa lama? Kalau saya bikin rumah ya tergantung, bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bisa. Nah, Tapi konteksnya berbeda, Ibu. Bapak pernah kuliah nggak? Pernah kuliah, makanya pertanyaan ini Nah, tidak Bapak substansi karena begini. Kita tidak nulis bisa, skripsi. tidak. Bentar, Pak. Bentar. Santai. Bapak nulis skripsi berapa lama, Pak? Sekarang begini, saya paham Enggak, pertanyaan saya Anda. tanya ke Bapak. Bapak nulis skripsi berapa lama? Ya tergantung. Loh, kok tergantung? Saya tanya Bapak tugas akhir Bapak Ya. ya skripsi. Saya anggaplah Bapak itu S1 gitu. Nah, Kalau Bapak nulis saya berapa skripsi lama, mungkin Pak? dalam sebulan selesai. Berapa lembar, Pak? Ya, sekitar 70 Berapa lembar. lembar? Sekitar 70. 70. Ya. Oh, tipis ya. Oh, Quran itu berapa lembar, Pak? Kalau Quran? Saya nggak tahu ya, tergantung. Kira-kira. Al-Quran itu tergantung berapa besar. Ada Al-Quran yang besar, ada Al-Quran yang kecil. 6.000 kata ya? 6.000 kata ya? Ayat. 6.000 kata. Kalau 1.000 itu biasanya 8. Berarti kira-kira 8 kali 6 berarti 48 halaman ya. Oh, berarti masih tebel skripsi Bapak sebetulnya kalau ditulis dalam bahasa Arab. Ya, nggak masalah. Jadi Allah patokan saya kalau Bapak manusia aja itu 1 bulan ya. Nih saya tunjukkan Pak, Allah berapa lama. Iya. Oke ya. Begini Bu. Pertanyaan ini nggak substansi karena berbicara tentang persoalan Taurat, firman Allah tidak bisa dibawa dengan pertanyaan seperti ini, karena begini. Setiap ayat-ayat yang turun itu sesuai dengan kondisi. Baik itu Al-Quran, baik itu Injil, kan tidak ada Injil turun 1 kali langsung, kan tidak, ya kan? Satu hari itu ada yang bilang begini Pak. Kira-kira Allah bikinnya dalam 1 kali tiupan atau ada waktu kira-kira Allah buatnya? Ya itu tergantung Bapak tadi kan bilang Allah itu kan bukan makhluk. Iya, memang benar. Allah bukan makhluk. Membuatnya itu dalam 1 kali kuasanya kun fayakun, atau ada rentan waktu Allah nulisnya? Ini sebenarnya bukan masalah, tapi pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya yang salah begini. Saya sampaikan begini. Nggak salah, saya luruskan ya. Nggak salah karena saya tahu
karena saya tahu jawabannya, saya pastikan pertanyaannya nggak salah. Oke, kalau gitu coba saya ingin dengar jawabannya biar lebih enak gitu. Anggaplah Bentar, saya tidak tahu jawabannya. justru saya mau tahu jawaban Bapak. Menurut Bapak, karena Bapak yang beragama Islam gitu loh. Ya. Menurut Bapak Allah berapa lama buatnya? Ya, anggaplah saya tidak tahu Kalau jawabannya. Bapak tadi kan Sekarang- 1 bulan. Bapak Ya. tadi 1 bulan itu bisa 70 halaman. Nah, Ya, ternyata Quran Bapak kan 48 halaman, ya. ya kan? Nah, jadi bisa lah gitu ya, kurang dari 1 bulan. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak, kira-kira Allah bikinnya berapa lama tuh? Ini Berapa apa? hari? Taurat atau Al-Quran? Taurat. Taurat. Kalau dalam pemahaman agama Islam ya, saya mau sampaikan begini. Dalam pemahaman Islam itu, ayat-ayat Al-Quran maupun semuanya itu bertahap. Ya. Ya, Dia bertahap. Taurat kan diturunkan. Sebentar, tapi kan saya harus yang jelaskan menuliskan dulu. Allah. Ya, saya mau jelaskan dulu. Sebetulnya konteks manusia, ruang dan waktu kita kan berhitung perputaran bumi atau perputaran matahari, bumi pada matahari satu hari dihitung 2 kali 24 jam itu dihitung satu hari. Tapi dalam konteks di alam lain atau dalam di sisi Allah beda. Kita tidak bisa menghitung hari. Tapi kalau di dalam Islam sendiri saya analogikan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Al-Quran itu sebelum diturunkan secara berangsur-angsur, itu sebelumnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, Yaumul Mahfuz. Artinya bahwa sebelumnya itu sudah ada, Al-Quran itu sudah ada, tapi diturunkan ke bumi itu berangsur-angsur. Ya. Nah, Ya, di dalam konteks Pak, di dalam konteks Taurat pun, mau berarti Taurat, pertanyaan gini loh Pak, biar to the point aja. Iya. Biar to the point. Jadi kan Bapak percaya Allah kan Maha Kuasa. Nah, kira-kira benar. Allah membuat Taurat itu semestinya berapa lama, Pak? Saya tidak tahu kalau soal Taurat berapa lama dibuat. Bapak nggak percaya Allah Maha Kuasa? Saya Bapak percaya. nggak percaya Allah Maha Kuasa? Saya percaya, tapi Oh saya iya, belum punya jadi- referensi berapa hari dibuat gitu loh. Yang saya tahu Taurat diturunkan jadi itu gini di aja, masa Pak, kenabiannya Nabi Musa. Saya simpel aja deh. Kalau ada orang yang sakit, kalau Allah berkehendak menyembuhkan itu gimana, Pak? Berapa lama Ya. kira-kira Allah bisa menyembuhkan? Tergantung keinginannya Allah. Oh, berarti Allah Karena nggak Allah- bisa kun fayakun gitu, Pak? Allah punya Enggak, saya keinginan tanya mau kalau Allah berkehendak untuk menyembuhkan, kira-kira kun fayakun itu bisa langsung sembuh nggak, Pak? bisa saja, bisa. Bisa. Allah mau Nah, bilang saat sekarang ini pertanyaan selesai. saya, berarti Allah membuat Taurat itu berapa lama, Pak? Saya tidak punya referensi soal Kun itu. fayakun. Kalau untuk berapa lama, saya tidak punya referensi soal itu. Berarti Bapak nggak percaya diri kalau Allah itu Maha Kuasa. Bukan persoalan Maha Kuasa, kan pertanyaannya berapa lama? Saya tidak tahu berapa lama Taurat itu dibuat gitu loh. Taurat itu diturunkan. Yang saya Dibuat oleh tahu Allah. bahwa Taurat itu diturunkan pada masa kenabian Nabi Musa. Apa sih isi daripada Taurat yang harus ditanyakan? Itu yang harus diperdebatkan, bukan persoalan berapa lama Ya, waktu ya. yang diturunkan. Karena begini, Gak apa-apa, Pak. Kita Taurat. ngomong yang simpel dulu aja. Nanti Iya. kalau Bapak bahas Taurat kan Bapak nggak tahu kitab Taurat itu kayak gimana. ya, Ya, iya benar. Gini. Ya. Jadi tadi poinnya di dalam hadis Muslim 4793, Allah menulis Taurat dengan tangannya. Kemudian Bapak bilang dengan tangannya ini bukan tangan fisik, tetapi menunjukkan kemahakuasaan Allah. Nah, setelah itu saya tanya, Pak, berarti dengan kemahakuasaan Allah kira-kira membuat Taurat itu berapa lama? Kemudian Bapak bilang ya nggak bisa ini. Tapi saya tanya, kira-kira kalau kun fayakun itu mungkin nggak, Pak? Allah. Yang jadi persoalan begini, saya mau tanyakan buat Ibu, pemahaman Ibu itu Taurat itu apakah diturunkan itu langsung dengan Pak. Oh, laki-laki. Maaf. Jadi begini, Pak. Apakah Taurat itu menurut pemahaman Bapak itu langsung diturunkan
dalam satu kitab, dalam satu buku atau bagaimana nih? Iya, Pak. Iya, Allah kan maha kuasa. Berarti Allah buatnya itu buat membuat Taurat, Pak. Itu loh. Bapak nggak kebayang pencipta gitu, pencipta alam semesta membuat Ya, Taurat. Apakah seharian gitu ya, 24 jam Allah bikin? Kan ya lucu, Pak. kan ini pertanyaannya yang nggak tepat. Bukan Katanya persoalan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. iya Tetapi benar. ketika Allah membuat Taurat, masa Bapak mau waktuin sih? Loh, yang mewaktuin siapa? Saya kan Nah, sampaikan iya makanya saya Taurat. tanya ke Bapak, menurut Bapak berapa lama? Ya saya tidak tahu berapa lamanya. Dan sekarang saya Loh, mau tanya buat Bapak. Bapak tahu berapa kok lama? kok Bapak nggak tahu berapa lamanya? Sekarang kan saya Loh, tanya Allah itu terbatas ruang dan waktu atau tidak? tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak. Artinya ketika Allah menciptakan Taurat itu kira-kira pakai waktu atau tidak? Pertanyaan Bapak saja salah menciptakan Taurat. Saya mau tanya Taurat itu apa? Pertanyaan balik dulu Ya sebelum saya wis, jelaskan. ditulis oleh Allah. Kira-kira pakai waktu atau tidak? Anda tidak bisa memahami Taurat itu seperti Saya skripsi yang bisa dibuat. memahami. Justru karena saya memahami, saya kasih ke Anda logikanya. Menurut Bapak, Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Iya Artinya benar. ketika Allah menulis Taurat itu dengan kemahakuasaannya itu untuk menginikan tangannya ya, kemahakuasaan itu Pertanyaannya yang kira-kira salah, Pak, Ibu. Pertanyaannya yang kira-kira salah. Karena kira-kira Al-Quran ini berapa dia lama tidak seperti, Pak? karena Taurat ini dia Kira-kira tidak berapa seperti lama? bentuk HP atau skripsi, bukan. Yang namanya Taurat ini itu adalah firman Allah. Itu adalah firman Allah, kata-katanya Allah. Gitu loh. Bisa dipahami maksud saya ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini seakan-akan dianggap bahwa Taurat ini seperti tas atau meja, lalu kemudian Allah ciptakan berapa lama, itu baru jelas pertanyaannya. Enggak. Ya wis, saya nggak bilang firman itu cipta, nanti Muktazila nanti. Ya wis Pak, berarti Allah bikin Taurat kun fayakun ya Pak? Ya kun fayakun, jadi maka jadi. Oke, kita kunci teman-teman. Kun fayakun. Oke, ini Pak saya tunjukkan. Ah, Capek deh. Bapak ini mesti belajar percaya diri Pak. bukan percaya diri. Jelaskan dulu, jelaskan. Sekarang eh, Bapak jelaskan dulu, biar saya paham soal pertanyaan Bapak ini kemana, alurnya kemana. Kalau kayak gini kita diskusi nggak Iya, enak. Ya, iya. Tadi kan mau bahas tentang kemakhlukan. Ya ya, kan ternyata Bapak bilang, oh bukan, itu bukan tangan gitu. Ya wis, berarti kalau bukan ya. tangan mestinya kun fayakun. Hadis Sahih Muslim nomor 4795. Ini Ya. ceritanya panjang Pak, Substansinya tapi aja. kita ini nah, Substansinya aja. ini. Ya, tapi kita baca dulu Pak, ini udah aku blok ya. Iya. Tan. Ini nih. Allah juga telah memberimu beberapa lembar yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan menjelaskanmu untuk menerima firman-Nya. Iya. Kemudian pertanyaannya, berapa tahunkah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan? Ini pertanyaan Adam. Iya. Musa menjawab 40 tahun. Iya. Substansinya itu. Berarti ini direvisi atau apa ini Pak? Kok 40 tahun? Bapak Ini tadi kan yang saya bilang kun fayakun. Ini yang saya sampaikan pertanyaannya salah. Sekarang Oh saya mau salah. Di sini ternyata pakai waktu Pak. ya pakai 40 waktu tahun. karena itu di masa kenabiannya Nabi Musa. Karena Taurat itu diturunkan, itu ada Loh. hukum-hukum Allah yang perlu harus diterapkan. Dan itu dia Bapak jangan ini Pak. Bapak mesti konsisten. Jadi tadi di Muslim berapa tadi? 4793 Ya. ya.
Di sini kan udah dikatakan Allah menulis itu dengan tangannya. Nih, Allah menulis dengan tangannya nih. Ya, Menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini. Berarti Allah menulisnya selama 40 tahun. ya, Iya. Nah, terus yang Bapak harus tahu, saya tuh sebetulnya mau beritahu Bapak kalau Allah itu makhluk. Jadi begini, Pak. Tapi hmm, barangkali nanti perlahan ya dari Muslim. Ini kok ya. nggak bisa. 5075. Nih ya. Itu hadisnya sahih ya Pak tadi ya. Bapak mau saya tunjukin dulu sahih hadis yang tadi. Nah, kalau untuk hadis terlalu banyak dan bukan persoalan sahih dan tidaknya, tapi karena saya belum bisa menentukan apakah hadis itu sahih atau tidaknya, karena saya belum sampai baca ke sana. Oh sahih. Bentar. Saya tunjukkan ini. Jadi saya udah kemarin saya kan juga ini buktikan ke orang. Jadi ditanya itu sahih atau tidak. Akhirnya saya buka ke ensiklopedia hadis. Gitu. Jadi dapat. Jadi bisa langsung saya tunjukkan. Bentar, ini Pak. Bentar ya. Saya ini kan dulu. Tuh, mana itu tadi? Oh ini. Nah. Oke. Ini Pak. Iya, Hadis Muslim 4793, derajatnya sahih. Nih, di sini dikatakan apa? Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. iya, Oke. Kemudian di dalam Muslim 4793 di sini dikatakan Allah menulis ini ya. Allah juga telah memberimu beberapa lembar yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan mendekatkanmu untuk menerima firman-Nya. Kemudian pertanyaan dari Adam, berapa tahunkah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan? Jadi ini sebelum Adam ada, Allah udah nulis. Jadi bukan tentang diturunkannya, tapi sebelum Adam ada. Kemudian Musa menjawab 40 tahun. Itu. Jadi ini bukan tentang saya Taurat nangkap, yang diturunkan, saya nangkap. tapi Saya nangkap ya apa yang dimaksudkan. Kenapa ya harus ini lama hadisnya banget sahih ya bisa? Pak ya. Bentar. Jadi maksud Bapak ini yang komplainnya ini Allah Maha Kuasa, kun fayakun, jadi maka jadi. Kenapa kok Tauratnya begitu lama? Ya. Kok ditulis Taurat itu kok lama, butuh waktu 40 tahun. Iya. Substansinya begitu Saya kan? nggak ada masalah sih Pak. Kalau Allah nulis 40 tahun malah bagus kalau saya. Iya. Yang dipermasalahkan soal itu. Soal waktu. Nggak ada masalah. Saya justru seneng kalau Allah nulisnya 40 tahun, bukan kun Sekarang fayakun. begini, saya mau sampaikan buat ini kita harus pakai logika ya, rasional. Saya sampaikan dulu. Iya Kita Pak, saya kan bilang saya nggak ada masalah Allah nulisnya 40 tahun, justru saya senang, artinya bukan kun fayakun. Nah, Ya ini pemahaman yang tidak menggunakan logika. Saya sampaikan dulu ya satu hal. Allah itu tidak mempunyai kebutuhan, tapi Allah itu punya keinginan. Ya, disitulah menggambarkan tentang kekuasaannya Allah. Allah itu punya keinginan, maunya menulis dengan kekuasaannya 40 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun pun itu adalah keinginannya Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa komplain di situ. Ya. Allah mau mengatakan juga bahwa kun fayakun, jadi maka jadi, juga tidak masalah. Ya. Kita harus akui bahwa bukan kenapa harus di Taurat. Memang segala sesuatu itu Allah tunjukkan bahwa ini semua melalui sebuah proses, dan itu adalah keinginannya Allah, rahasia Allah yang tidak perlu kita harus tahu. Ya, berarti Allah berproses, nggak ada masalah. Bukan masalah, bukan masalah Allah berproses. Saya mau sampaikan, bumi ini sebelum kita tinggali, ya kan? Kamu percaya nggak bumi ini diciptakan oleh siapa? Saya mau sampaikan nih. Saya mau tanya buat Anda. Kan ini pakai menurut Bapak. Kalau menurut kita Bapak pakai kan logika. Allah, ya sudah. Sekarang saya pertanyaan balik. Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Iya, percaya. Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Saya mau bertanya buat Anda. Bumi ini diciptakan oleh Yesus atau oleh siapa?
oleh Bapa melalui firman-Nya, Kenapa? oleh Bapa melalui firman-Nya. Berapa waktu yang dia butuhkan untuk menciptakan bumi? Jadilah, langsung jadi kalau di Alkitab. Kenapa? Coba tolong Langsung bacakan jadi. Alkitab buat saya. Ya, ini saya bukakan ya. Nih. Harus saya bukakan Kejadian 1 ya. Ya. Oke. Iya. Jadi ini Sudah? Kejadian 1 ya. Kejadian Iya. 1. Jadi sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nih. Iya, terus? Nah ini kan Bapak tadi tanya, berapa Iya. lama bumi diciptakan? Ini sudah. Pada Iya. mulanya Allah menciptakan langit Sekarang dan bumi. saya mau pertanyaan, Anda tidak tahu bahwa menurut para ilmuwan, bumi ini sebelum ditinggali manusia, atau Nah Anda kan pernah sebelumnya, jadi kalau Bapak tanyanya langit dan bumi ya sudah langsung jadi. Enggak, ini Pada pertanyaan mulanya ini Allah bukan menciptakan, bukan udah substansinya jadi, di langsung situ. diciptakan. Bukan substansinya di situ. Nah terus? Jadi menurut Anda bahwa pada saat Tuhan Yesus atau Bapa menciptakan bumi, langsung ada Bapak, tumbuh-tumbuhan, ada sebentar, semuanya langsung lengkap seperti sekarang, bumi yang sekarang. Ataukah loh Bapak ada tanyanya proses? yang bumi atau yang mana? Loh, saya bertanya soal bumi. Anda tahu tidak bahwa ilmuwan mengatakan bahwa sebelum manusia hidup di bumi ini, Nah, jadi gini Pak, Bapak nah, harus tahu. Bapak tahu metode ini nggak? Statistik. Bapak tahu statistik nggak? apa? Statistik. Sudah nggak perlu tanya buat saya. Anda Ya, Anda jadi gini langsung Pak, menjelaskan aja. ada namanya galat, ada namanya galat. Jadi jadi gini, pengumpulan data yang bisa diteliti untuk memparameterkan umur bumi itu Iya, kira-kira hanya ratusan tahun. iya, Nah, kemudian dengan ratusan tahun itu mau mengukur ke belakang yang itu nilai galat errornya itu terlalu tinggi. iya, Akhirnya ketemulah nilai ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Kenapa? Karena parameter range-nya itu terlalu pendek gitu. Jadi nggak dapat eksponensial yang baik iya. gitu. Itu penjelasannya. Makanya Bapak berpikir jutaan tahun gitu barangkali. Ya iya, memang kenyataannya seperti itu. Bumi ini kan sebelum ditinggali Itu saya jawab Pak. Jadi kan ditinggali manusia, sebelumnya kan bumi ini kan tidak ada kehidupan. Ya kan? Setelah diciptakan ada bumi. Kalau Bapak belajar tentang teori Big Bang, mungkin Bapak lebih paham di situ. Gini aja Kalau Bapak Pak, itu bicara Big soal Bang statistik nggak ada ngaruhnya ke sini. Big Bang itu nggak ada di Quran. Udah, mending fokus aja. Tadi kan Quran. Kenapa Big Bang? Kenapa? Tuh. Big Bang itu kan nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Ini loh. Coba ada. Saya tanya Bapak, ada di Quran emangnya? Ini loh, saya yang jadi pertanyaan, ada nggak? Ini kan lintas iman Pak. Nanti kalau pakai Big Bang, nanti saya bilang bumi itu datar gimana Pak menurut Quran? Kenapa? Emangnya Big Bang? Kita berbicara soal teori Big Bang ini, Anda paham soal teori Big Bang atau enggak nih? Tahu ledakan besar. Ya nanti bulan matahari dengan bumi itu nanti berbenturan, kemudian jadilah planet-planet dan seterusnya. Tapi gini Pak, saya kan bilang lebih baik jangan pakai di luar dari kitab. Nanti kalau begitu hancur Pak Quran Bapak. Karena Quran Bapak mengakui kalau bumi itu datar. Teori itu membenarkan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, gitu loh.
kalau satu membenarkan teori apa yang yang ada di bertentangan dengan Quran. Al-Quran kita tidak terima. Tapi kalau yang benar itu sesuai dengan Al-Quran, itu kita Emang terima. di Quran dibilangnya jutaan tahun, Pak, umur Kenapa? bumi. Emang di Quran bilangnya jutaan tahun. Soal Di apa? Quran setahu saya di Quran dibilang bumi itu datar. Terus benar. Saya mau tanya, coba Iya, tolong jelaskan ayat yang mana yang mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan bumi itu datar. ada Al-Baqarah 22, Coba surah sebutkan ayatnya. 51 ayat 48, bahkan itu ada tesis, Pak. Yang bahkan saya Enggak. kemarin sampai sampai ada orang ini ya, lagi sekolah dokter, dia mau bilang ini ya, iya betul memang menurut Quran itu bumi itu datar, dia bilang begitu. Alasannya apa? Apa yang mengatakan bahwa siapa yang Karena bilang bahwa bumi karena itu? di dalam Quran mengakui itu. Nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Hmm? Ada banyak, Pak, kalau ayatnya. Anda Nih, sampaikan biar setelah itu saya mau membuktikan bahwa justru justru dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mengisyaratkan bahwa bumi itu datar. salah. Kalau di Alkitab justru bumi itu bulat. Ya, kita nanti akan membuktikan. Nggak percaya. Nanti saya tunjukkan langsung ayatnya di Yesaya 40 Ya. ayat 22. Ini, Pak, Al-Baqarah 22. Di sini dikatakan, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan Ya, bagimu dan langit sebagai atap. saya sudah tahu pasti ayat ini yang jadi apa yang menyesatkan pemikiran saudara-saudara. Oh, tidak. Nanti saya Jadi tunjukkan, yang Pak. menurut Ada dasar literasinya, Pak. Ini yang menurut Anda Al-Dariyat hamparan, Al-Dariyat juga gini Pak. Gini hamparan. Jadi menghamparkan tikar. Bapak ngerti ya, tikar. Jadi gini, Pak. Terus juga di sini di dalam surah 51 ya, ayat 48. Dan bumi kami hamparkan, maka kami sebaik-baiknya telah menghamparkan. Kemudian surah 20 ayat 53. apa-apa dihamparkan, hanya cuma persoalan kata dihamparkan, terus itu dianalogikan bahwa itu bumi, Al-Quran mengklaim bumi itu datar. Nanti aja. Nanti Bapak paham kok. Ya memang hamparkan itu datar. Nih, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Terus kemudian di dalam surah 88 ada banyak, Pak. Ayat 20. Nih, dan bumi bagaimana dihamparkan. Nah, saya tunjukkan literatur ya, Pak ya, bentar. Ya. Bumi datar ya. Bumi datar. Ini. Bentar ya. Nah, ini. Jadi saya itu dapat pandangan ini bukan pemikiran saya, Pak. Nih, Iya, ini tapi ini tesis, Pak, dari Winkas. Jadi dikatakan bentuk bumi datar dalam perspektif Al-Quran dan sains kajian tafsir tematik pada Al-Quran itu kan US pemikiran 22, manusia. Al-Baqarah 22 ini dan seterusnya. Loh enggak, orang Itu ini dari pemikiran ini kok, Pak. manusia Lihat ini. menafsirkan Tesis. tentang apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Dan itu hanya Loh, minoritas. Sebagian kok Bapak orang bilang yang pemikiran berpikir manusia sih, Pak? justru di dalam Alkitab itu jelas, ya kan? Apa? Enggak, ini Di dulu dalam aja, Pak. Alkitab Nanti kalau Alkitab saya kasih tahu nanti. enggak, ini jelas. Enggak, kalau menurut Quran gimana? Ini bumi datar. Ini menurut literaturnya. Masa Bapak bilang Jangan mau lihat bumi di situ bulat? dulu. Kalau Saya mau kalau bumi saya- bulat, Bapak comot-comot Alkitab, Pak. Itu menurut Alkitab. Ini saya tunjukkan. saya mau sampaikan bahwa yang di situ dipermasalahkan kan kata hamparan. Anda tahu tidak arti daripada kata hamparan?
Bentar Pak, yang sesuai sains itu Alkitab. Bentar ya, sorry. Ini nih. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Nah ini. Jadi sebelum ada teori bumi bulat, itu Alkitab sudah terlebih dahulu mengatakan bumi itu bulat. Gitu. Oh, bukan tadi. Bukan tadi. Oke. Bentar ya. Bentar saya membuktikan soal klaim Alkitab bahwa bumi itu datar. Misalkan di sini udah dikatakan bulatan bumi. Kalau saya lihat di KKBI hamparan itu rata tuh. Membentang. Saya mau sampaikan hamparan itu misalnya ya, karpet ya. Karpet itu dihamparan. Saya mau hamparan itu artinya hamparan itu di atas permukaan, bukan persoalan bundar atau rata. Kalian harus memahami apa itu hamparan. Sekalipun kita di jurang, tapi kalau menghamparkan sesuatu itu disebut dengan hamparan. Walaupun di situ bumi dihamparkan, Pak. Bumi itu dihamparkan. Seperti Teks permadani Tika dihamparkan. Ya dihamparkan, Iya. sekalipun dalam bentuk dasar itu bentuknya seperti apapun, dia naik turun, benjolan atau apapun, tetap dihamparkan, itu dinamakan hamparkan. Jangan Tapi nggak bulat, Pak. Rata. Mana bisa dihamparkan menjadi bulat? Yang namanya dimaksud dengan menghamparkan itu sesuatu yang dihamparkan di permukaannya gitu loh. Ngerti nggak? Rata berarti ya. Oh tidak semestinya rata. Konteksnya kalau bumi. Iya, menghamparkan. Jadi bumi Iya, berarti rata dihamparkan kan? menjadi apa, gelombang? Menjadi rata atau menjadi apa? Yang pasti tidak mungkin dihamparkan menjadi bulat, Pak. Ini apa? Yang dimaksud dengan dihamparkan apanya? Bapak tadi baca nggak? Makanya saya tadi sampaikan Tanya bahwa itu, ini saya tanya masih Bapak baca berkaitan. dulu. Bapak baca nggak tadi? Iya saya baca. Al-Quran juga saya apa baca. yang dihamparkan? Bumi kan? Bumi nggak? Bumi dihamparkan, tapi yang dimaksud dengan bumi ini bumi seperti apa yang dihamparkan? Ya, gimana? Loh, Menurut Bapak gimana? sekarang saya mau tanya, kalau bumi dihamparkan kemana? Bumi dihamparkan kemana? Ya makanya nggak jelas kan, Pak? Maka dari Coba. itu jangan memahami sesuatu dari tekstualnya, memahami hamparan itu seperti apa. Makanya saya tadi sampaikan belajar dulu dari teori Big Bang bahwa bumi Bapak ini yang belajar, berproses. Pak. Kalau Bapak bisa, kalau Bapak punya antitesisnya, silakan Bapak ngomong. Hamparan apa itu? Makanya berikan kesempatan buat saya biar saya jelaskan. Kalau Anda tidak memberikan penjelasan, bagaimana saya bisa harus jelaskan? Jadi bukan menghamparkan bumi, tapi bumi dijadikan sebagai hamparan bagimu. Itu dalam Al-Quran. Harus memahami itu. Bukan bumi dihamparkan, tapi menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Paham tidak? Kalau bumi sebagai hamparan bagimu, Anda harus memahami itu. Bumi yang dihamparkan atau kita yang dihamparkan. Jadi memahami ayat itu jangan di apa ya? Jangan. Oke, kalau kita yang dihamparkan maksudnya gimana, Pak? Pak, orang yang di belakang Bapak itu menyesatkan Bapak. Hati-hati loh, ya. Saya kasih tahu loh. Kenapa? Orang yang di belakang Bapak itu jangan sampai menyesatkan. Ini adik saya masih SMA loh. Saya suruh ambil Al-Quran, tolong buka di situ biar saya jelaskan. Panggil lagi yang lebih banyak, Pak. Jangan yang SMA, Pak. Anda membaca aja salah. Saya bacakan buat Anda ya. Loh. Wahai manusia, sembahkanlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Anda bisa memahami kalimat ini atau tidak?
Jadi bumi ini sebagai hamparan harus dalam konteksnya sebagai tempat kediaman kita di sini. Sebagai tempat berpijak kita di sini. Bukan bumi yang dihamparkan. Kalau bumi dihamparkan berarti dihamparkan mana? Dihamparkan di atas planet yang lain. Bukan bumi sih, Pak. Di situ tulisannya bumi yang dihamparkan. Iya, makanya Bapak Anda rubah ayat Quran sih. Loh, Anda yang rubah ayat Al-Quran. Dialah yang menjadikan bumi dengar. Bumi yang dihamparkan, Pak, bukan lantainya sebentar, yang makanya dihamparkan. Anda baca di ayat yang mana? Anda kan menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 22 yang Anda maksudkan bahwa dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Itu berarti pemahamannya bahwa bumi ini sebagai tempat pijak, sebagai lantainya, ya, dan langit sebagai atap. Itu jelas itu loh. Coba Pak, Bapak kan maunya yang itu. Coba kalau surah 51 ayat 48 tuh. Taurat itu ya, apa maksudnya yang dikomplain apa? Loh, Bapak baca dulu. Bapak baca dulu. Tadi maaf salah soalnya tadi dia adik saya carinya di di surah 51 ayat 58, makanya salah. Padahal yang dimaksud adalah 58. Ya. Nah, coba Bapak baca. Jadi Pak, ada kaitan. Jadi harus begini ya, pemahamannya begini. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa bumi dijadikan dan bumi kami hamparkan. Dengar ya. Maka bumi kami yang dihamparkan sebaik-baik di situ. yang telah Bapak tadi bilang bukan bumi yang dihamparkan tapi lantai. Iya, ini karena tadi kan bicara soal berarti bumi itu macam lantai, Pak. Di sini udah sesuai surat sama perkataan Al-Baqarah bicara soal bumi itu seperti lantai datar. Bapak harus dengar penjelasan saya dulu, biar Bapak itu tenang. Kalau tidak mendengar penjelasan saya, bagaimana saya mau jelaskan? Yang tadi kita berbicara itu saya lihatnya merujuknya pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang menjelaskan tentang bumi ini sebagai hamparan bagimu, ya kan? Ini ada kaitan. Dan kemudian Bapak tadi bilang lantai. Berarti kalau sekarang bumi kami hamparkan, berarti bumi itu seperti lantai, sama kayak perkataan Bapak sebelumnya, konsisten. Makanya saya sampaikan. Konsisten aja, Pak. Konsisten iya, makanya dengarin dulu. Kita bukan tidak konsisten, saya konsisten. Saya konsisten Bapak, dari ayat ke ayat. Belajarlah percaya diri, Pak. Ini saya percaya diri, masa saya seorang muslim, agama yang hak saya tidak percaya diri? Ya, terus Bapak nggak percaya sama ayat Bapak? Kalian yang manusia aja percaya diri, apalagi saya yang penyembah Tuhan, Allah baru saya tidak percaya diri. Jangan gitu, Pak. Nanti saya buktikan Tuhan Anda itu manusia loh, Pak. Hati-hati. Iya. Tidak ada nanti saya Islam buktikan Tuhan manusia. Anda itu manusia sebetulnya. Bener. Makanya Bapak kecuali hati-hati. Bapak ngomong itu dulu, Pak. Ya udah Bapak fokus aja Bapak dulu. ngomong itu dulu. Nanti kalau baru Bapak mau ngomong. ke sana bisa. Makanya dengarin dulu saya jelaskan, biar jangan potong-potong dulu, main borong aja. Ya, saya kan kasih tahu ke Bapak. Saya supaya bukan dengar. Konsisten. Kok Makanya Bapak diam, jangan cerewet dulu, diam biar saya jelasin. Kok Bapak gak konsisten sih? Bukan gak konsisten, Pak, sabar. Bukan gak konsisten, tapi dengarin dulu saya jelasin. Ntar kun fayakun 40 tahun lagi. Saya jelasin dulu biar kalian paham, ya kan? Biar tidak terlalu menyembah manusia, gitu loh. Anda pertama harus tahu bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipahami secara tekstual, tapi harus dipahami secara kontekstual. Yang pertama, bukan saya tidak konsisten. Tadi saya merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang menjelaskan tentang bumi dijadikan sebagai hamparan bagimu. Itu artinya bahwa saya menjelaskan arti maknanya, bahwa itu bumi dijadikan sebagai tempat pijakan gitu loh. Oke. Di dalam surat yang ke-51 ayat 48 ini justru lebih menarik lagi. Supaya Anda harus paham bahwa sesungguhnya memang bumi ini itu di para ilmuwan mengatakan bahwa bumi ini memang dia berlapis-lapis, ya. Bumi ini tidak seperti Pak, ngomong datar atau bulat aja, Pak. Berarti kalau hamparan itu berarti bumi itu bulat. Berarti bumi itu tidak datar. Bumi itu bulat. Lah. Paham tidak?
Tadi Bapak bilang katanya yang dihamparkan itu lantai. Sekarang di sini kalimatnya bumi kami hamparkan. Berarti bumi itu datar. Kalau pakai kalimat Bapak tadi. Yang Yang dihamparkan. konsisten dong, Sekarang Pak. saya mau tanya Bapak yang tadi kalian bilang maksudkan. bukan. Tadi Bapak bilang bukan bumi yang dihamparkan. Oh, Benar, tapi karena lantai. saya kan merujuk pada ayat Sekarang di sini 22. saya tunjukkan Dengarin. bumi Saya Pak merujuk yang pada ayat, dihamparkan. makanya dengarin Bapak mau dulu. berubah-berubah terus. Kalian Gimana tidak sih mendengar Bapak ini? pendapat saya, bagaimana kalian bisa paham? Ini kan gagal paham namanya. Pada ayat Bapak yang 22 gagal paham, surah kalau saya udah Al-Baqarah, paham saya sama narasi Anda dari tadi. Saya ingat konteksnya kok kan kata-kata berbeda. Anda. Gimana sih? Bapak udah konteksnya lupa, Pak. penghamparan loh ini. Nggak ada yang Ini kan berbeda loh. Ini kan persoalan kata hamparan. Tembak Apakah kata tahu. hamparan Bumi. itu menunjukkan sesuatu yang datar ataukah sesuatu yang tidak datar juga bisa dikatakan hamparan? Ini kan pertanyaannya seperti itu. Saya analogikan saja. Dengarin dulu. Kotak-kotak ya. Saya analogikan biar saudara-saudara ini paham soal kata Psikopat biar hamparan. kamu aja deh. Lanjutkan. Soal kata hamparan, saya mau tanya, seandainya kalau kita hamparkan karpet, ya kan, menghamparkan karpet nih, kita hamparkan di situ ada benjolan atau ada tangga. Oke. Ya kan? Sebentar saya Apakah ikuti itu ya, Pak. masih termasuk itu hamparan ataukah tidak itu sudah tidak lagi dikatakan hamparan? Tetap pasti hamparan. Oke, kalau gitu begini. Bumi dan karpet itu sama ya. Kita hitungannya seperti itu dulu. Kita Karena analogikan. pertanyaan apakah iya ini makanya itu analoginya bumi dan karpet itu sama. Oh tidak ya bumi. Ya oke. Bumi adalah karpet gitu. Bumi Jepang itu kan karpet Jepang manusia. Oh, salah. Ini buka itu. Bingung sendiri dia analoginya. Loh, saya mau tanya, kalau misalnya kalian ini kan tidak memahami hamparan, makanya mari kita artikan pemahaman kalian tentang hamparan, yang maksud dengan hamparan ini apa? Gitu. Iya, Bapak punya analogi ketika Bapak menghamparkan karpet, berarti Iya. Bapak, iya kan, bumi adalah karpet gitu. Ini beda lagi kalau dalam surat 51 Enggak, Bapak. ayat 48. Terus maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita menghamparkan karpet, berarti Ya. itu mau kotak, mau bulat, mau apapun, bisa aja gitu kan? Iya. Nah, coba Bapak analogi tadi. Bumi adalah karpet gitu. Oh, tidak seperti itu. Makanya Anda harus memahami dulu penjelasan saya. Biar Anda tidak gagal paham. Kalau Di analoginya dalam jangan surat 51 seperti itu. ayat 48 ini sudah konteksnya beda lagi. Karena kita berbicara bumi ini, jangan Anda langsung mengklaim, Bapak, jadi bumi itu sebenarnya bulat atau datar, Pak? ya coba. bulat. Kalau bulat harusnya digelindingin. Kalau dihamparkan kepada Gimana? apa? Itu kata apa? Ada kata di dalam. Nah, kalau bulat, gimana caranya bulat dihamparkan? Kalau memang bumi itu bulat, harusnya ngegelinding. Dan kalaupun dihamparkan terhadap itu apa? bahasa yang paling indah. Tidak ada bahasa-bahasa gelindingin, itu nggak ada. Oke, kan kata Bapak bulat. Bagaimana menghamparkan yang bulat? Kata hampar itu luas maknanya. Jangan Anda kebiasaan ya kan menghamparkan karpet di dalam kamar lalu terus kemudian menganalogikan dengan hamparan yang dihamparkan itu sama seperti ini, itu beda. Kalau konteksnya beda. artinya dihamparkan terhadap sesuatu dong. Dihamparkan di mana kira-kira bumi itu, Pak? Bumi yang bulat itu dihamparkan di mana? Nah, kan kata Bapak dihamparkan. Ini yang harus kemudian dijawab lagi. Ini merujuk daripada ayat surah 51 ayat 58. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 selesai ya, fix ya, bahwa itu konteksnya adalah manusia sebagai pijakan di muka bumi ini. Ngerti? Kalau di dalam ayat 51 beda lagi. Itu dia berbicara tentang isi yang ada dalam bumi. Tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Karena di situ teori juga menjelaskan hal yang sama, bahwa sebelum bumi ini ada kehidupan, dulu itu panas dan nanti sampai miliaran tahun kemudian baru manusia bisa menghidupi itu. Di situ peran Allah menghamparkan bumi yang dimaksud di situ dalam konteks seperti itu. Jadi Anda harus memahami, jangan gagal paham. Patokannya dari mana, Pak? Bisa tahu Patokannya bahwa dari mana ke mana?
Iya, tadi kan Anda Bapak yang bilang. gagal paham. Dalam setiap ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Tapi substansinya, maknanya itu jelas. Tidak seperti yang kalian Ini duga-duga. Pak, kita nggak ada konteks yang berbeda-beda. Konteksnya bumi. Apalagi yang lari, konteksnya beda-beda. Iya Bumi, bumi. Pak. Hamparkan, menghamparkan. Apalagi, Pak? Nggak ada yang beda-beda. Makna apa yang berbeda di situ? Sekarang saya mau sampaikan dari tadi. Iya, makanya itu. Nah, makanya jujur, tadi Bapak bilang kalau Allah berbuat sesuatu itu kun fayakun. Tapi ketika dijelaskan 40 tahun, Bapak bilang, ya terserah Allah lah. Ya iyalah. Dia mau 40 tahun, dia Ya, mau kun fayakun. Iya, makanya sekarang ini juga terserah Bapak. Anda mempertanyakan soal itu. Kenapa Tuhan Yesus Anda tidak langsung menciptakan Anda jadi dewasa seperti ini? Kenapa harus melalui proses dilahirkan? Bahkan Tuhan Anda juga berproses. Dilahirkan dulu, setelah itu baru jadi Tuhan. Fokus. Kayak begitu-begitu ini Anda Bapak kan ini. tadi larinya ke persoalan 40 tahun. Saya juga harus balas dengan itu. Kenapa Tuhan ini lompat sih? Udah karena Pak, Tuhan nanti kayak kan begitu berkuasa bisa juga itu sama. dijelaskan. Tapi kan kita Itu artinya dulu. bukan itu artinya Bumi bahwa itu. Anda harus kan tahu tadi saya bahwa bilang Pak, proses Bapak itu adalah menjadi tadi hukum saya alam. bilang Pak, jangan dihubungkan ke Big Bang. Nanti kita ke science. Nanti hancur Quran Bapak. Aku bilang gitu. Saya rekomendasikan Bapak Anda aja, Anda juga Bapak aja nantang para mana ilmuwan ayat soal yang Big Bang mengatakan justru bumi itu itu sangat datar. Sekarang saya tunjukkan Bapak ngeyel lagi. ngeyel Udah nggak apanya bisa Anda yang tidak jelaskan, paham substansi ngeyel Al-Quran. lagi. Anda ini Ayo. memahami di dalam surat 51 ayat 48 itu Anda memahami bumi ini yang bundar langsung ini itu salah. Karena saya sampaikan buat Anda bahwa sampai pada Tadi surat Bapak 51 bilang bumi itu bulat. Tapi di Quran Bapak bilangnya bumi itu dihamparkan. Kalau dihamparkan itu ya datar kalau dari KBBI. Ya udah, terus saya tadi tunjukkan literatur yang mengatakan itu tadi tesis yang mengatakan bumi itu menurut Al-Quran itu datar. itu kan Bapak ini pemohon gimana Anda. sih? Kok kemohon saya? Tidak ada Bapak kata ini- Allah yang mengatakan bahwa kami Islam tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Ya, Kami bumi tidak Bapak pernah bilangnya merujuk pada dihamparkan. kalau untuk persoalan teori itu manusia mencari sebuah kebenaran itu biasa. Semua orang pasti akan berpendapat yang berbeda-beda, wajar, ya kan? Itu hal biasa. Pak, Bapak ngerespon yang mana sih Pak? Kita lagi Kenapa? ngomong ini Bapak kok ngomongnya kayak kemana-mana sih? Fokus. Iya. Kan justru Anda yang ngomongnya kemana-mana. Oke, kalau gitu gini. Gini, Pak. Bapak buktikan bahwa bumi itu bulat dalam Quran. Gitu aja sih. Kenapa? Kan? Kalau Bapak bilang kan tadi bumi itu bulat kan? Di dalam Quran ada nggak? Oh, kalau secara spesifik tidak menjelaskan soal bumi itu bulat karena tidak Ya udah substansi. selesai ya. Udah Karena selesai ya, tidak- Pak. Ya wes berarti bumi datar menurut Quran kok repot. Makanya Kalau Pak, menurut- Bapak ini loh baca Quran lah Pak. Biar paham. Jarang Bapak ini kelihatannya baca Quran. Tapi kalau menipu diri sendiri nipu Bukan. orang pinter kayaknya. Kami Islam ini walaupun ya kami umat Muslim itu sekalipun Al-Quran itu jarang dibaca, tapi kalau Anda berbicara soal pemahaman soal teks dan Ya, konteks kalau lain takia kita- saya nggak paham. meragukan. Bapak pinter Bukan takia, meragukan. tapi kami di sini nggak bisa Bapak tipu gitu. Anda ini Kalau Bapak dalam- takia dalam- sama orang-orang dalam diskusinya di aja tempat tidak Bapak fokus. pasti pada percaya, sekarang- tapi kalau di sini Pak nggak bisa. Sekarang saya ingin Pak, bertanya. Wah, Tadi mau kan lompat tadi- lagi. Tadi Boleh nggak saya yang harus bilang kembali bahwa bertanya? dalam Bapak tadi bilang kami Islam, ya, sedangkan ada jurnal tesis yang mengatakan bumi itu datar menurut Islam. Itu tadi yang dikatakan, itu Oh, tesis itu bukan loh. menurut Ini udah Islam. penelitian menurut Islam. Itu bukan menurut Makanya Bapak Islam. Anda paham tidak? Itu bukan menurut Islam. Anda kalau bicara menurut Islam itu berarti menurut Al-Quran dan hadis.
Itu menurut penafsiran sebagian orang. Tadi ada tesis ya. Iya, Orang itu ini orang penafsiran Islam sebagian orang terhadap Al-Quran, Bu. Oke, kalau Terhadap gitu Bapak Al-Quran, bukan menurut Islam. Anda harus luruskan. wait. Kalau begitu Bapak buktikan sebaliknya, antitesisnya. Coba. Kenapa? Kalau dia menulis tesis bahwa bumi itu datar, ya kan? Itu tesis ya, Pak? Paham? Iya. Oke, kalau begitu Bapak buktikan sebalik antitesisnya bahwa bumi itu bulat. Karena dia udah merujuk bahwa bumi itu datar menurut Quran. Kalau begitu Bapak tadi bilang Quran itu bulat, Quran itu bulat. Bumi itu bulat kan? Berarti Bapak punya antitesis sebaliknya kan bahwa bumi itu bukan datar, bulat. Bapak buktikan di situ bahwa saya sampaikan begini, jangan dulu Bapak sampaikan dulu, Bapak buktikan sabar dulu. Anda yang harus paham dulu. Kita dari awal kan mengatakan bahwa yang mengatakan Anda kan menjelaskan kami itu tidak semua. Sebentar. Kami tidak semua Saya karena orang tidak Islam mengajar ada yang melakukan tesis. Sebentar, saya tidak pernah mengklaim saya tidak dengar dulu. Saya harus jelaskan dulu. Saya tidak mengklaim bahwa Al-Quran menjelaskan secara spesifik bahwa bumi itu bulat. Sebentar, satu. Yang kedua, Anda menjelaskan bahwa bumi itu bulat menurut Al-Quran. Makanya saya bantah. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, saya juga bisa membuktikan bahwa ada isyarat dari Alkitab yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Mana sih Pak? Itu Bapak ini substansinya. fokus dulu Jadi- Pak. Tadi jadi, ayatnya udah saya kasih bentar. tahu. Saya akan Menurut sampaikan. Alkitab bumi itu bulat. Saya akan Bapak ini sampaikan dulu aja Pak ke kaidah Bapak bahwa- dulu aja. bahwa Jangan sok koreksi bumi kaidah ini orang lain kalau kaidah sendiri belum kelar. bahwa bumi Mana ini sih saya tidak Bapak pernah ini? mengklaim bahwa Al-Quran menjelaskan secara spesifik bahwa di dalam secara tekstual bahwa Al-Quran ini Terus tadi menjelaskan bahwa tesis bumi yang itu bulat. saya Tidak ada. tunjukkan Saya tidak itu yang menjelaskan seperti itu. mengatakan bumi itu datar. Terus kalau pendapat para ulama mengatakan bumi itu datar gimana? Ulama siapa? Ulama siapa yang menjelaskan bumi itu Oh, datar? Bapak cari di YouTube Pak, banyak tuh yang bilang Hah? bumi datar. Justru kalau mau cari di YouTube, saya mau sampaikan karena kita ini kan punya pemahaman ini. itu para fakultatif, ini kok tidak para universal. bilang bumi Ya datar. kan? Makanya fokus pada satu pembahasan, ya jangan langsung main borong. Ini bagus. Makanya Kalau Bapak saya juga begitu. ingin bertanya. Bapak ngerti nih. Kalau fokus, Kita ini kan makanya bertanya- Bapak buktikan sebaliknya. Bapak Substansi buktikan dari- bahwa para sebentar. ulama mengatakan bumi itu datar. Bapak buktikan sebaliknya. Silakan. Substansi daripada pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara adalah membuktikan bahwa Al-Quran itu apakah benar-benar wahyu atau bukan. Kan seperti itu. Oh, ke wahyu. Enggak. Sekarang ke Loh, bumi terus datar. pertanyaannya itu Bulat apa? aja, Pak. Bumi bulat Pertanyaannya menurut itu apa? Quran. Udah Bapak. Tujuan Coba, pertanyaannya coba itu aja, apa? Pak. Bapak kan nggak Tujuan terima pertanyaannya itu kalau bumi untuk itu membuktikan datar, bahwa menurut Al-Quran Quran. apakah dia Sekarang benar Bapak atau tidak. buktikan bumi itu bulat. Fokus Pak. Saya sudah jelaskan, bumi itu bulat tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara spesifik. Tidak ada. Tidak dijelaskan secara Terus kalau spesifik dalam adanya Al-Quran. apa Pak? Spesifiknya berarti dijelaskan Quran itu bumi itu datar gitu. Oh tidak, justru tidak ada. Loh, Tidak kok ada menjelaskan bumi Gimana datar. sih, Bapak? Saya mau sampaikan Bapak buat Anda. bilang tadi katanya lantai Adakah? yang Adakah di dalam dihamparkan. Al-Quran Ternyata menjelaskan bumi itu datar? Yang dihamparkan artinya bumi kayak lantai. Oh, menurut tidak, Bapak saya tadi. sudah menjelaskan Lantai. bahwa yang dimaksud dengan hamparan itu tidak selamanya sesuatu yang harus datar. Bapak Anda yang sudah Bapak tadi bilang lantai. Betul. Bapak itu Muslim sendiri yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, ya. Ini baru Bapak yang ngomong. Kalau orang tadi ada ulama, ada tesisnya, ya kan? Baru Bapak sendiri yang mengatakan bumi itu bulat dalam Quran. Makanya saya tanya, oke Bapak buktikan antitesis dari apa yang telah tertulis. Gitu cara salah. pembuktian, Pak. Anda yang mengklaim bahwa Kalau saya salah gimana? Al-Quran, dengarin. Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran mengklaim bumi itu datar. Bukan saya mengatakan bahwa Pak, bukan saya. Itu Terus ulama siapa? sama orang Islam tadi yang nulis itu siapa namanya? Bapak orang baca Islam dong, siapa? Mak. Saya mau sampaikan kebetulan dia Islam, dia menafsirkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran yang menjelaskan secara spesifik. Saya kan sudah jelas. Saya sampaikan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik bahwa bumi itu bulat. Paham?
Tapi saya yang membantah, Anda mengklaim bahwa Al-Quran menjelaskan secara spesifik bahwa bumi itu datar. Makanya kita cari pembuktian, apa benar dalam Al-Quran menjelaskan bahwa bumi itu datar. Kan tidak. Itu substansinya. Iya. Ini Pak, dari ayat tadi Pak. Bapak, dari ayat tadi, Bapak coba berpikir sesuatu Sudah yang selesai, seperti soal apa yang ayat tadi sudah dihamparkan. saya jelaskan. Sebentar. Sekarang saya ingin mau bertanya buat saudara-saudara. Karena Bumi yang pertanyaan seperti Anda apa sudah Pak yang selesai, sekarang saya dihamparkan? ingin bertanya buat saudara-saudara. Bentar dulu, Boleh. ke situ dulu. Bumi yang Boleh seperti diberikan apa kesempatan untuk bentuknya saya bertanya? dihamparkan? Pak, Coba Bapak berpikir dulu. Udah pakai legging, Pak, sama sepatu cat mau lari. Mau lari. Oh, Udah bukan. dikunci sama Udah kiamat. pakai legging dia. Saya ini justru apa ya? Tidak takut, Udah tidak pakai takut legging sama sekali, Bapak ya. ini. Walaupun kalian itu Pakai sepatu Copot. mau lari. copot ayat-ayat yang ini, tapi kalau bagi saya itu Enggak, Pak. Kalian- Ini, Pak, menurut secara logika, hmm, sesuatu yang dihamparkan itu maksimal itu berbentuk huruf M. logika Tidak yang mungkin mana? bulat. Ya, sesuatu yang dihamparkan, misalkan kan Bapak bilang tadi karpet dihamparkan, siapa tahu dia ada gelombang, ada apa di lantai, apa di tangga, kan tidak berbentuk datar tuh, bener kan? Jadi, sesuatu yang dihamparkan itu maksimal menjadi huruf N, tidak mungkin bulat. Misalkan kita ada tembok nih, setengah, sedada, terus kita hamparkan karpet ini. Otomatis kan dia turun menjadi N, tidak mungkin bulat. Jadi dia maksimal itu menjadi N. Dia nggak ngerti itu, dia nggak paham. Saya dengarin. Saiko paham Saya kan? mau ingin Paham. saya mau ingin membuktikan kalau isyarat seperti itu, saya mau ingin membuktikan ya bahwa di dalam pemahaman Kristen itu mengatakan bahwa Waduh, Itu datar. Bapak belum dengarin dulu, kalian dengarin dulu. Udah Dengarin kayak dulu, jangan pakai lari, legging jangan sama lari. sepatu cat mau lari Bapak ini. Hah? Pak, leggingnya dilepas dulu, Pak. Dengarin. Di dalam perjanjian baru ya ada satu Apalagi kisah perjanjian baru. Yesus Kita belum dicobai iblis, selesai. dilihat sebagian bukti bahwa bumi itu datar, sebab dalam percobaan yang kedua dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Aduh. Oke? Dengarin Udah, Pak, dulu. fokus Ini lebih dulu jelas. aja, Pak. Itu artinya Urusan menunjukkan Bapak aja bahwa belum selesai. Udah itu menunjukkan bahwa dijelaskan, Pak. Alkitab Nanti mengklaim dijelaskan bahwa perkara bumi itu datar. Iya, Kalau nanti bumi itu dijelaskan. bulat, Udah, Bapak tidak ada fokus ujungnya, dulu kita aja. tidak bisa melihat yang ada di Afrika Bapak Selatan. fokus dulu. Kita tidak bisa melihat yang ada di Timur Tadi di Tengah. Alkitab sudah ada saya jelaskan. Oh, Bumi berarti itu Alkitab bulat. kalian itu dengan satu dengan yang lain bertentangan. Pak, fokus. Berarti bertentangan. Fokus. Lagi pula Alkitab itu Udah, Alkitab fokus yang kalian aja bawa dulu, itu nanti dari saya mana jelaskan, asalnya? Pak. Bapak fokus. Nah, ini udah kabur-kaburan kan? Bukan fokus, Udah, bukan Pak. Udah kabur-kaburan, mindset. tapi kalian ini kan terlalu ego, terlalu arogan, hanya Bapak besar udah mulutnya, mindset tapi ya, tidak Pak. mau mendengar. Saya mau menjelaskan Makanya, bahwa Pak, kalau saya dengan bilang bahasa seperti itu justru jangan kalian lebih dibahas parah. ke Big Bang. Nanti kalau ke sains, Quran Bapak jadinya kacau gitu. Saya kan bilang gitu tadi. Sekarang Bapak tolong bilang jawab mana dulu. bumi itu datar. Tolong jawab dulu Bapak pertanyaan saya. nantangin. Bagaimana dengan kisah tentang iblis membawa Allah Nah, kalian ke nggak atas usah gunung begitu yang dulu, sangat Pak. tinggi dan Nanti memperlihatkan saya jawab. kepadanya Nanti semua saya kerajaan di dunia jawab. dengan kemegahannya. Saya jawab, tapi silakan Bapak selesaikan dulu perkara ini, nggak usah lari-lari. Saya kan Pak. sudah selesai menjelaskan Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik bahwa bumi itu bulat. Paham? Berarti Ya, datar berarti ya? datar. Kenapa? Ya berarti datar kan, Pak? Kalau Al-Quran juga tidak pernah membicarakan bahwa bumi itu datar. jadi kotak, Pak. Nah, teori saat ini yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat, nanti baru kita akan lihat disitulah mulai Oh, ada teori penafsiran. ya, Pak. Ingat ya, Bapak ngomong ini bukan Quran ya, teori ya. Iya,
Teori itu yang bukan teori itu yang membuktikan. Disitulah pemahaman sebagian Muslim mau menjelaskan apakah teori itu benar atau tidak, sinkron tidak dengan Al-Quran. Disitulah perbedaan penafsiran terhadap bumi, gitu loh. Sampai saat ini pun sebagian orang menganggap bahwa bumi itu datar, bukan hanya orang Muslim loh. Saya udah siapin legging. Oke, Pak, lihat itu. Nih, quote Gus Baha, bumi datar. Ini Quraisy Shihab, Al-Quran bicara bumi itu datar. Bapak sambil minum, Pak. Dengerin tuh. Sambil minum. Ngopi, Pak, ngopi. Bumi datar atau bulat. Ustadz Abdullah Salim. Hubungan bumi itu bulat dan posisi Allah. Allah kan di arsy. Kemudian di sini sebuah pertanyaan, bumi itu bulat atau datar. 7 bukti. Oh bentar. Bumi itu datar. Eyang Habibi menjawab. Saya merasa lucu dengan kalian. Begini, saya sudah jelaskan tapi kalian nggak paham. Justru Bapak yang lucu, Pak, dari tadi. Saya sampaikan bahwa Al-Quran, saya tidak pernah mengklaim, Pak. Saya tidak pernah mengklaim karena kebenaran itu ditambah. Dengarin dulu. Merasa dari Bapak yang lucu. Seandainya saya klaim bahwa konsisten dari tadi. Saya harus Bapak Islam atau tidak? Saya tanya dulu, Bapak ini Muslim Islam atau sejati. Muslim sejati. Benar ya? Agama satu-satunya yang sah di muka bumi ini adalah Muslim. Oke. Tapi kok bertentangan ya dengan bertentangan apanya? Wah, dengan ini Quran. Pak, lihat Pak. Dengan Quran. Ini dari Al-Idrisi ya, ilmuwan Muslim pencetus teori bumi. Oh, ini kalau ini teori bulat tadi kok saya ininya. Jadi oke. Sekarang saya bentar. Dia percaya ilmuwan Muslim itu. Bentar. Saya mau tanyakan buat makanya ambil Anda itu harus dengerin dulu, jangan besar mulut. Oh iya. Saya sampaikan buat Anda. Semua orang mempunyai hak untuk menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran gitu loh. Karena saya sampaikan tadi, Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik bahwa bumi itu datar atau bulat. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang ada di sana banyak orang yang memahami karena saat ini ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Oke, kalau gitu gini deh, kita paham nggak? Dengarin dulu. Kalian tidak paham. Kalian tidak paham, makanya kalian tidak punya apa ya logikanya? Kalian kayak Bapak paham aja, Pak. Ya saya paham, karena memang saya Islam, saya paham. Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik. Al-Quran, dengarin. Makanya saya harus sampaikan buat Anda biar Anda harus paham. Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik bahwa bumi itu datar atau bumi itu bulat. Paham? Ya kalau dia hamparkan menurut KBBI ada ayat-ayat tentang ayat-ayat Al-Quran tentang hamparan itulah yang menjadi hamparan menurut KBBI itu artinya apa? Iya, dengarin dulu. Apa? Anda ini tidak orang dengarin dulu. Aja gak ada isinya, ngapain didengerin? Dengarin supaya Anda Anda tidak tanggap apa yang saya bicarakan. Sekarang begini, saya mau sampaikan buat Anda. Contoh ya, tidak contoh. perlu disampaikan lagi, nggak usah contoh-contohan. Kalau Anda Bapak tadi saya dengar suara Anda, Bapak nggak usah ngomong. Nanti malu sendiri, Pak. Apakah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa bumi itu datar? Coba tunjukkan buat saya ayat yang mana. Dari tadi udah ada hamparan. Bapak baca lagi surat saya akan katakan buat Anda, hamparan itu bukan berarti yang sesuatu dikatakan hamparan tidak selamanya ada pada sesuatu yang datar. Iya, karena pengertian bahwa maksimal M. Kan udah dibilang maksimal itu jadi huruf M. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa menjadikan ayat itu sebagai senjata buat Anda bahwa mengatakan itu dianalogikan bahwa hamparan itu adalah harus ada pada sesuatu yang datar, itu Anda keliru. Justru saya mau membuktikan yang tadi saya sampaikan, Anda belum jawab. Oke, di mana hadisnya bahwa Bapak mengatakan bahwa bumi itu bulat? Bagaimana dengan cerita Iblis membawa fokus Anda menjelaskan itu justru itu lebih spesifik. Mengatakan bumi itu bulat. Menjelaskan bahwa
Bumi itu datar, itu Sekarang menurut saya Alkitab. tanyakan ke Bapak, menurut Quran bumi bulat itu di mana? Di mana? Ada nggak? Itu aja. Kalau Ada Anda nggak? paham itu tidak? Saya argumennya sampaikan buat kuat. Anda Tapi bahwa kalau bumi Al-Quran bulat tidak itu menjelaskan secara mana? spesifik bahwa bumi itu bulat. Ngerti Bapak nggak? jujur Ya wes dong, berarti Bapak. datar. Loh, saya jujur. Iya, Al-Quran Bapak Berarti tidak datar, menjelaskan Pak. secara spesifik bahwa bumi itu bulat. Ya Itu wes jawaban akui saya. aja kalau datar. Oh tidak, Al-Quran Kok juga tidak repot? menjelaskan secara spesifik bahwa bumi itu datar. Disitulah domainnya para ilmuwan untuk menafsirkan Bulat nggak ada, apakah bumi ini tapi datar atau justru bulat. menuju Gitu ke loh. datar kalau Quran. Kan gitu. Kenapa? Bulat nggak ada sama sekali, tapi kalau datar itu sangat kuat Di mana argumennya. ayat yang mana yang menjelaskan tentang bumi itu datar, tentang hamparan? Kalau bulat diguling Pak, bukan dihamparkan. Ya, Loh, Bapak diguling. ngerti ya? Mana ada? Iya. Anda pikir ini kitab Anda? Kitab kita itu bahasanya Iya, indah, makanya bahasanya sangat Kitab tinggi. Anda ini Dia tidak yang bisa membuat mengatakan Gelinding, bahwa gelinding. ada kata pembungkus di situ, ada kata bundar di situ, apa namanya? Membundari atau gelindingin, enggak ada kayak gitu. Kata hamparan itu, saya mengambil contoh ya. Anda berkebun, Anda hamparkan apa namanya? apa? Biji-bijian Tikar. jagung atau apapun. Apalagi Tikar. Anda jangan Menghamparkan mengatakan tikar, bahwa hamparan betul, itu bumi hanya ada pada sesuatu dihamparkan. yang datar. Itu yang gobloknya Anda di situ, tidak memahami. Oh, Bapak pakai kata-kata kasar sih, Pak. Bukan kata-kata kasar. Yang namanya Bapak- goblok itu artinya tidak tahu, tidak paham soal Emang substansi daripada emang ayat Bapak tadi. merasa pinter? Bukan merasa pintar. Saya tidak Orang merasa IQ pintar. IQ mayoritas di Islam di Indonesia yang Islam aja 78, emang Bapak pinter? Justru orang Islam itu semua orang-orang cerdas. Kalian itu 78 tidak- masa cerdas, Pak? IQ 78, IQ saya 136. Kalau kalian itu Masa orang IQ cerdas, umat tidak Islam mungkin. rata-rata di Bentar. Indonesia jadi Kalau kalian itu 78. orang cerdas, tidak mungkin menyembah kepada manusia. Nah, justru Bapak. karena saya nggak mau menyembah Muhammad gitu. Loh, siapa yang menyembah Muhammad? Bapak. Muhammad itu nabi. Loh, umat Islam Bapak itu ngerti berdoa nggak? kepada Muhammad, Pak. Muhammad bagi kami itu nabi, bukan Iya, Tuhan. Bapak itu berdoa kepada Muhammad. Sama dengan Isa, kami juga meyakini Isa Al-Masih sebagai Enggak, nabi. Bapak itu berdoa kepada Dengan Muhammad. sebuah mukjizat, lalu kalian tidak Pak. tahu agama Kristen ini munculnya Pak, kapan, Pak, ya Pak, kan? Pak, Tiba-tiba udah, ada agama Bapak Kristen. kalau udah mencret urusan Saya mau ini tanyakan datar, buat Anda, di dalam Sekarang Alkitab saya kalian, begini coba kan, tolong Pak. jelaskan buat saya, Pak, ada nggak? Bapak itu Ada nggak penyembah ayat yang Muhammad. menjelaskan tentang agama Kristen? Bapak itu Bapak. penyembah Muhammad, saya bilang. Hah? Bapak itu penyembah Muhammad. Anda bukan pelaku Muslim. Kami ini ibadah kami itu jelas. Kami selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Justru taala, saya Tuhan yang tahu, satu. makanya saya bisa menjelaskan. Di dalam kalau Bapak itu Al-Quran penyembah menjelaskan Muhammad. qul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu. Allah tidak dilahirkan Iya. dan juga tidak Iblis melahirkan. itu Beda dengan Tuhan juga kalian. Satu, Pak. Masa Tuhan kalian Iblis itu dilahirkan? satu. Mana ada Tidak Tuhan terbatas dilahirkan? ruang dan waktu. Tuhan mati lagi. Pak, Oh, Pak. iya, Pak. Fokus, Jangan- fokus. Jangan Jadi gini. jadi umi Pak. Kalau Nabi Bapak udah umi, udah buta huruf, udah menghafal aja, terus menerus mindset seperti itu Pak. Indonesia ini nggak bakal maju, makanya jujur aja Disitulah Pak. disitulah satu Ini mukjizat. kejujuran aja Pak. Disitulah Orang mukjizat. Apa ya? Pak, Mujizatnya Itulah apa? mukjizat. Mujizat Pak, saya apa? kasih tahu ya, Pak ya. Orang Kristen Itulah itu mukjizat. orang-orang pandai, orang-orang cerdas. Orang Islam itu bodoh. Coba Bapak cari tahu di Arab situ yang merenovasi Ka'bah itu siapa? Orang Arab. Kenapa? Enggak, orang Barat, orang kafir, orang Kristen. Pemahaman Yang renovasi Anda, Ka'bah. saya mau tanya Terus nih. Bapak coba Pemahaman cari Anda tahu, Pak, tentang bodok produk dan di pintar itu Arab apa? yang produk-produk Arab itu apa, Pak, yang masuk di Indonesia? Saya mau tanya dulu, pemahaman Anda Apa? soal Coba, pintar Bapak dan cari, bodok itu Bapak apa? cari tahu produk Arab yang masuk di Ah. Indonesia itu apa? Saya mau tanya Anda, Paling Anda obat pemahaman kuat. Anda Obat kuat Pak, kuda Arab, tongkat Arab. soal pintar dan Obat bodok kuat itu apa? doang, Pak. Bodok itu aja adalah produk orang Indonesia. bodok itu adalah Eh, orang yang produk Arab. menyembah manusia, Nah, Ya. ini. Nah, yang Pak. mentuhankan manusia, itulah bodok. Itulah tidak mempunyai Obat logika, kuat tidak ada. berpikir. Jadi psikopat. Bukan soal skill. Pak, Bapak Soal tahu skill ya. itu siapa yang Bapak belajar, tahu ya. maka dia yang tahu. Kalau orang Indonesia ini
70-80% itu miskin. Kenapa? Karena Muslim. Bapak tahu nggak itu? Bapak lihat 10 orang terkaya di Indonesia coba. Apakah ada Muslim di situ? Cuma satu doang. Makanya Saya mau tanyakan Bapak mau terselamatkan, apa apakah itu sinkronnya? bodoh atau tidak? Apa Bapak harus tahu itu sinkronnya? dulu. Itu Apa sinkron. sinkronnya soal Orang ngerti cara berbisnis itu diajarkan, Pak. Pintar memahami, sink- bukan hafalan. Pak, apa produk sinkronnya? Bapak obat kuat doang. Apa Saya sinkronnya? kasih tahu Anda, Apa Anda sinkronnya? Apa sinkronnya itu- miskin dengan itu kaya? sinkron. Itu Hah? sinkron. Enggak sinkron. Sinkron. Kita berbicara agama itu berbeda dengan persoalan dunia. Pak, Di dalam dunia, Bapak kami pernah sendiri tahu kan, kok. rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tahu Ya, nggak itu? benar. Ya iya kan? Makanya Iya. kalian itu hanya tahu tentang hafalan. Apa Bukan. yang sudah dikatakan, diteruskan seperti itu, dan tidak berubah Anda. Makanya Anda stuck gitu. Sampai hari ini Indonesia tidak berkembang karena kebanyakan kaum bumi seperti Anda tidak mau menerima suatu hal yang namanya perkembangan. Paham nggak sih? Kita kasih tahu yang benar loh ini. Anda masih ngeyel bahwa bumi itu bulat tapi nggak bisa membuktikan. Bagaimana itu? Anda yang terlalu besar mulut, tapi goblok sebenarnya. Dengarin sini saya sampaikan buat Anda. Saya menjelaskan bahwa bumi itu Bapak, menurut Bapak ilmuwan, dengarkan saya. Anda Bapak suaranya dengarkan besar saya. aja, Bapak, tapi Anda goblok. Bagaimana enggak goblok? Mentuhankan manusia itu namanya manusia yang tidak cerdas. Itu manusia yang Bapak, miskin berpikir. Bapak, Kemiskinan itu Anda bukan itu dilihat dari daripada tadi minta, daripada Bapak, terbukti material, Anda goblok. tapi cara Anda berpikirnya. terbukti tadi minta bantuan di belakang Anda loh. Itu Oh, kegoblokan bukan. Anda minta Saya bantuan. suruh ambil Al-Quran, Itulah suruh dilihat. kegoblokan. Anda Saya sudah suruh di lihat situ. Al-Quran. Makanya Iya, itulah kan? kegoblokan. Itulah Bukan kegoblokan. kegoblokan. Sekarang saya mau Itulah tanya, kegoblokan. saya mau tanya buat Anda. Saya mau tanya buat tidak Anda. usah tanya. Eh, Kamu saya mau kaum tanya. buta huruf. Kamu kaum buta huruf yang hanya bisa menghafal. Kamu kaum buta huruf. Iya, ketawa kau. Benar kan? Saya ketawa Makanya karena ini kalian- menunjukkan kebodohan Kau bilang Anda. orang goblok sebelum kau ngaca, ya. Kau kaum Kamu- bumi. Kau kamu buta bodoh. huruf. Udah bilang. Dari Saya cara bilang, ngomongnya, kau kaum dari- buta huruf. dari cara Jangan ngomongnya ngomong aja soal kamu orang goblok. buta huruf. Ya Kamu kau goblok. percaya kepada nabi yang bodoh. Buta Kamu huruf. percaya bahwa Kau manusia tidak. itu Tuhan. Kau buta huruf. Justru kamu Kau tahu goblok tidak? sekali. Kau itu kaum buta huruf. Udah Mana ada tertulis kamu dalam menyembah Quranmu kepada sendiri. manusia? Kau Itu percaya goblok kepada namanya. nabi buta huruf. Kau percaya kepada nabi buta huruf. Kau percaya itu? Iya kan? Iblis, Buta huruf tidak. iblis saja Kau tidak percaya mau pada menyembah nabi kepada buta manusia. huruf. Kau Apalagi percaya pada manusia. nabi buta huruf. Hei buta huruf, dengarkan. Dengarkan buta huruf. Jika kau mau maju, Penyembah carilah manusia, kebenaran. Masya Allah. Ini bukan bicara persoalan maju dan tidaknya. Namanya Anda siapa? iya saya kasih tahu kamu supaya kamu jangan Hah? bumi dan jangan buta huruf. Anda Hari siapa? Hari ini Anda kita sedang siapa? bergerak. Anda siapa? Saya mau tanyakan buat Anda bicara soal Anda bicara soal kecerdasan. Anda goblok. Sudah berapa Anda kali kah goblok. orang Kau- Kristen jadi Anda presiden di katakan. Indonesia ini? Saya mau tanyakan buat Anda. Hah? Sudah saya bilang itu tentang Sudah politik, itu berapa tentang- orang Pak, orang Kristen kalau yang jadi seandainya presiden di orang muka bumi ini di Indonesia Jangan. ini? Pak, saya tunjukin Tidak ya. ada. Saya tunjukin, Jadi Pak. Anda jangan membanding-bandingkan Pak, sesuatu yang tidak Saya nyambung gitu loh. tunjukin, Pak. Pak, saya tunjukin agama dari peraih Nobel. Ya, abad modern. Di sini orang Kristen 65,4%. Orang Yahudi 21,1%. Ingat ya Pak ya, Islam itu agama nomor 2 di dunia. Ya. Islam berapa Pak? Terus Berapa ini, jelasin. Jelaskan. Berapa? Tidak perlu Apa saya pertanyaan. tutup? Apa saya tutup yang sini biar agak besaran dikit. Muka. Pak, begini. Tanyakan. Bicarakan saja. Tidak perlu untuk harus bertanya. Ya wis Pak, berarti yang goblok siapa? Rusdi Umat Kristen atau Umar. Terus teknologi yang bikin itu siapa Pak? Umat Jadi, Islam. Oke, sudah Makanya selesai. Anda jangan bilang Sudah orang selesai. lain goblok ya, Rusdi. Ingat. Sudah Dengarkan selesai. saya. Ngaca Pak. Sudah Dengarkan selesai. saya. Ngaca. Sudah selesai. Ngaca. 0,8%. Sudah selesai dijelaskan. Gobloknya orang Kristen, Anda ini karena menyembah Pak, ini loh manusia Pak, itu satu. lihat Pak.
Pak, lihat Ya kan? 65,4%. Itu nyata. Hei, Islam Rusdi, dengarkan itu. 0,8%. Buddha aja lebih banyak, Pak. Bagaimana Kristen Buddha nggak aja lebih banyak? banyak yang minoritas. Kalau ke gerejanya itu seksi-seksi, ya kan? Waduh, Mabuk-mabukan Pak, minuman udah keras, ngomong tidak ada tentang hukum goblok yang lagi. melarang. Rusdi, kok ngomong Bapak tentang goblok keselangangan ini. mulu sih Pengikut otaknya? iblis itu banyak, itu wajar. Rusdi, dengarkan. Karena Ini kalian ngomong tidak punya tentang goblok. hukum. Kau ngaca, goblok. Kau Jadi ngaca, bebas. goblok. Semua orang pasti mau dengan agama yang bebas. Kau jangan ngomong goblok. Agama bebas seperti itu siapa yang nggak mau? Wajar lah. Rusdi. Dengarkan, makanya jangan ngomong tentang goblok. Kalau kau belum mengerti Jadi bahwa kau itu goblok. jangan Makanya ngaca dulu menganalogikan sebelum mengatakan orang goblok. menganalogikan sesuatu Tidak. itu yang salah. Ya, saya Kita ngomong. berbicara ini Kau persoalan jangan ngomong keimanan. orang goblok. Saya Ya. ingin Kau tanyakan, itu kita goblok. berbicara ini soal Ya, kebenaran makanya. saja. Apakah Ya, Yesus kalau yang kau disembah ngomong itu kayak benar Tuhan atau Jangan tidak? ngomong orang goblok. Kau paham goblok? Dengarkan itu. Jangan ngomong orang goblok. Kalau kau ngaca dan kau itu goblok. Jangan. Wajar kalau kamu goblok, wajar. bagaimana saya mau bilang? Masa saya mau bilang kamu pintar? Kau tadi udah lihat data kan bahwa kalian itu kaum goblok kan. Terus kenapa kau nggak berkaca dulu sebelum berkata? Hah? Kau ngaca dulu baru kau berkata. Jangan asal bilang goblok, tapi kau tidak berkaca. Kau ambil kaca. Ada kaca nggak di situ? Biar kau tahu diri. Oh ya, kau bisa ketawa aja kau. Mulut kamu Ya terlalu udah, besar. ya udah deh sebenarnya. Pak Rusdi, Mulut udah, kamu udah. besar, Bapak, tapi pemahaman Bapak kamu mending tuh goblok. Belajar lagi aja Pak. Justru saya mau Daripada- sampaikan buat kalian, mudah-mudahan Allah Kita kasih data, hei. Udah turun. Jadi itu ya, mau bilang umat Kristen Udah Nunu. itu. Ya, Bro, ya Bang bro. Metatron ya? Mohon Ya Bang maaf, Tampan, bro, Shalom. bro. Aku mau tanya. Itu Shalom, shalom. Oh iya. aku mau tanya beberapa ya. Itu yang di Atabari itu yang bahas tentang